Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok besar A akan melakukan penelitian terkait hama dan penyakit pada tanaman kacang panjang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hikmah. Saya Anggila Rasati. Saya Siva Inul Azizah. Saya Ahmad Suhadi. Saya Wahyu Ajir Pandi. Saya Jamal Saputra Hadian. Saya Alvin Nur Sayo. Saya Muhammad Farul Urum. Saya Ahmad Musarik. Kacang panjang atau Vigna sinensis adalah salah satu tanaman sayuran favorit yang kaya akan vitamin dan mineral. Namun, tahukah kalian bahwa tanaman ini rentan terhadap berbagai serangan hama, penyakit, dan gulma yang bisa merusak panen kalian? Kacang panjang berasal dari India, Cina, dan Afrika. Tanaman ini termasuk dalam keluarga Leguminosae dengan ciri khas daun majemuk yang tersusun atas 3 helai, batang yang liat dan sedikit berbulu, serta bunga yang berbentuk kupu-kupu yang cantik. Yang menarik, akar kacang panjang memiliki bintil yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara, sehingga justru dapat menyuburkan tanah di tempat ia tumbuh. Selain sebagai sumber protein nabati, kacang panjang juga kaya akan serat yang baik untuk pencernaan dan juga mengandung berbagai vitamin serta mineral penting untuk tubuh. Sekarang, mari kita kenali musuh-musuh tanaman kacang panjang. Yang pertama adalah penyakit. Perhatikan daun-daun ini yang terlihat seperti ditaburi tepung-tepung putih. Ini adalah gejala penyakit embun jelaga. Penyakit ini muncul ketika ada serangan kutu putih dan semut yang menghisap gula dari tanaman. Bekas hisapan mereka memicu pertumbuhan jamur yang akhirnya mengambil nutrisi dari tanaman. Bekas hisapan mereka memicu pertumbuhan jamur yang akhirnya mengambil nutrisi tanaman. Lalu ada virus mosaik yang menyebabkan daun menguning dan bermotif tidak normal. Virus ini sangat berbahaya karena dapat menyebar dengan cepat ke tanaman lain. Dan yang ketiga adalah kutu putih yang menimbulkan bercak-bercak putih pada daun. Kutu putih ini berkembang biak sangat cepat di kondisi hangat dan lembab. Terakhir, penyakit karat daun yang ditandai dengan bercak coklat seperti karat. Penyakit ini dapat mengurangi kemampuan fotosintesis pada tanaman secara signifikan. Selain penyakit, hama serangga juga menjadi ancaman serius. Yang paling umum adalah kutu kebul atau Bemisia tabaci. Serangga kecil putih yang terbang di sekitar tanaman saat diganggu. Mereka menghisap cairan tanaman dan menghasilkan embun jelaga hitam yang menutupi daun sehingga mengganggu proses fotosintesis. Kemudian ada belalang atau Phalaenga nigricornis yang aktif di siang hari. Mereka mengunyah daun hingga berlubang-lubang dan dapat menyebabkan penurunan hasil produksi yang signifikan. Yang paling merusak adalah ulat gerayak atau Spodoptera litura. Ulat ini sangat rakus memakan daun muda, seringkali hanya menyisakan tulang daun saja. Mereka aktif pada pagi hari, sore hari, dan dapat menyebabkan gagal panen jika tidak segera ditangani. Selanjutnya ada kumbang moncong dari famili Curculinidae membuat lubang kecil pada batang muda untuk meletakkan telur. Serangan ini menyebabkan pertumbuhan terhambat dan cabang menjadi layu. Apakah kalian tahu, gulma juga menjadi pesaing serius bagi tanaman kacang panjang? Contohnya, geletang atau Tridax procumbens membentuk hamparan rapat yang bersaing ketat untuk air, nutrisi, dan cahaya matahari. Selanjutnya, ada sawi langit Cyanthillium cinereum yang dapat tumbuh hingga 120 cm dan sangat mudah menyebar di lahan terbuka. Yang terakhir, ada bandotan atau Ageratum conisioides yang cepat menutupi lahan dan dapat mencapai lebih dari 1 meter tingginya, yang sangat mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Salah satu kunci sukses budidaya tanaman kacang panjang adalah dengan pengendalian terpadu yang menggabungkan berbagai metode. Pengendalian mekanik dilakukan dengan memotong tanaman yang terserang dan menyemprotkan air untuk mengurangi populasi hama. Kemudian ada pengendalian kimiawi yang menggunakan insektisida hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir dengan prinsip tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat waktu.
Yang paling menarik adalah pengendalian hayati yang menggunakan kepik sebagai predator alami hama. Ini adalah sebuah metode ramah lingkungan yang sangat efektif. Selain itu, ada pengendalian fisik yang dilakukan dengan mengatur faktor-faktor lingkungan seperti kelembaban dan suhu untuk menciptakan kondisi yang kurang menguntungkan bagi hama dan penyakit. Dari penelitian di Desa Candi ini, kita belajar bahwa keberhasilan budidaya kacang panjang memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai ancaman dan strategi pengendaliannya. Pendekatan pengendalian terpadu bukan hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Ingat, tujuan kita bukan memusnahkan semua hama, tapi menjaga populasinya pada tingkat yang tidak merugikan secara ekonomi. Dengan penerapan strategi yang tepat, petani dapat meningkatkan hasil panen serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam Agriners.